Aku full. Fold di judi bunga emas. Itu artinya langsung menyerah. Aku sudah hitung kira-kira. Dari awal sampai akhir, kau berutang 60.000 padaku. Kak Tiger. Kak Tiger. Kak Tiger. Kak Tiger. Beri aku waktu lagi. Pasti ku bayar utangku. Zhao Wei benar-benar sial. Ayahnya meninggal. Ibunya masih terbaring sakit. Adiknya terlalu baik hati. Setahun lalu, entah dari mana membawa pulang seseorang, dibiarkan tinggal gratis. Sayang, kau makin cantik. Baik-baik. Katakan, mau duit atau nyawa? Hari ini kalah lagi 60.000. Sekeluarga menunggu untuk kelaparan. Halo, Dasha. Zhao Wei mau dipotong tangannya. Kau masih enak main di sana? Siapa berani ganggu saudaraku? Dasha, pergi cepat. Ini bukan urusanmu. Awei, kau tidak buka. Dasha. Kartunya. Triple Ace. Tidak mungkin. Zhao Wei dapat Triple Ace. Trips menang semua. Tak mungkin dia full. Sami menipu di sini. Kak Tiger, dengarkan penjelasanku. Kartuku acak-acakan. Aku tak tahu kenapa kartu ini bisa jadi Triple Ace. Kak Tiger. Kak Tiger. Kak Tiger. Masih berpura-pura. Turunkan golokmu. Kusuruh turunkan golokmu. Dengar tidak? Pergi. Pukul aku. Tak bisa kena. Pukul aku. Dasha. Bawa ini ke rumah Zhao Wei. Lalu bilang ke keluarganya tebus dengan 60.000 yuan. Kalau tidak, ini juga akan dipotong. Ya, All in. Tukar jadi uang tunai. Baik. Terima kasih. Xiaoxue. Anakmu baik tidak? Xiaoxue. Kejar. Berhenti. Xiaoxue. Kejar.
Kejar. Berhenti. Berhenti. Xiaoxue, Dasha, kamu bagaimana? Mana orangnya? Judi, kamu judi lagi? Ayo. Bukannya bilang mau kerja? Kamu bohong lagi. sudahlah. Pulang-pulang. Ayo pergi. Kak, sepertinya ada orang. Hei, bangun. Masih bernapas, masih hidup. Cepet, tolong. Kak, ngapain? Dia orang bodoh. Shaolin, keluarga kita begini, mau tolong orang bodoh. Bisa bantu sedikit ya sedikit. Ah, minggir. Jangan gerak. Setahun lalu, Shaolin selamatkan aku di kaki gunung. Orang yang serang aku dulu masih sembunyi. Sekarang cuma bisa pura-pura bodoh biar keluarga Shaolin tak kena masalah. Shaolin, mereka ganggu aku. Lihat darah. Suruh beli obat buat ibu. Malah bawa Dasha judi sampai hilang satu jari. Kak, kamu ngapain sih? Uang ini kusimpan dengan hemat untuk diriku sendiri, untuk biaya sekolahku. 60.000. Shaolin, Ini terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya aku tutupi utangmu. Tiger, jumlahnya sudah benar. Kalian bisa pergi. Pulanglah. Jangan beritahu ibu tentang hari ini. tidak. Aku mau main satu putaran terakhir. Biaya hidup ibu belum kudapatkan kembali. Putaran ini pasti aku balikan. Kakak, sadarlah. Judi takkan bikin kaya. Wei, sudahlah. Lihat adikmu sangat khawatir. Diam. Shaolin, percayai kakak sekali lagi. Kakak pasti menang kali ini. Kalau menang, biaya sekolahmu, obat ibu, semua akan kubayar. Kalau kalah, Tidak mungkin kalah. rumah benar-benar tak punya uang untuk kau judi lagi. Aku merasakannya. Aku rasa keberuntungan kartuku akan datang. Putaran ini pasti aku menang. Tiger, bagikan kartu. Oh, Shogeke, Sudah lama kuduga akan ada hari seperti ini. Pecandu judi, akhirnya keluarga hancur atau kehilangan segalanya. Jin, kau harus janji padaku. Judi lagi, kau harus hidup dengan baik. Shogeke, Shoge. Aku janji. Mulai sekarang, keahlian menipuku hanya akan kugunakan untuk melawan judi. Di dunia ini, tidak tahu masih ada berapa banyak keluarga ditelan judi. Aku kehilangan Xiaoxue dan anak karena judi. Sekarang, tak boleh lagi hanya melihat keluarga Zhao Wei hancur karenanya. Baiklah. Lanjut main. Xiao Wei, lanjut main. Tasha, Shaolin, dasar saja menyuruhku lanjut main. Percayalah padaku sekali ini. Benar kan? Judi bunga emas. Setelah joker besar dan kecil dihilangkan, setiap pemain mendapat 3 kartu. Dengan membandingkan jenis kartu, menentukan menang kalah.
jenis kartu dari besar ke kecil. Trips, straight flush, flush, straight, pair. Kartu acak, di antaranya kartu acak 235 termasuk jenis khusus bisa mengalahkan trips. Putaran terakhir, Putaran terakhir. aturan lama. Taruhan buta 2 kali. Trips, beri upeti. Tunggu. Aku potong kartu. Mulai dengan taruhan dasar, bicara sesuai urutan. Jika taruhan buta tanpa melihat kartu, menang kalah 2 kali. Yang dapat trips, tak peduli menang kalah, lainnya harus memberi upeti. Cara main ini lebih mengandalkan keberuntungan dan taktik psikologis. Dan keberuntungan itu, ruang manipulasi manusia justru besar. Apa? Menyingkir. Kartuku jadi jelek. Aku bunuh kau. Sulap lengan, ada kantong tersembunyi di lengan baju. Caranya memang kasar, tapi cukup untuk menipu Zhao Wei. Sudah cukup. Dewa kekayaan berkati, keberuntunganku kembali lagi. Aku ikut taruhan. Zhao Wei, cuma segini uangnya, tak bisa main lagi. Kamu lihat baik-baik. Tiger taruhan buta, taruhannya 10.000 loh. Aku ikut dulu. Wah, Wei. Kamu lagi beruntung ya, sulit dihentikan. Kalau mau tambah taruhan, aku Chen bisa pinjamin dulu. Bunga bisa dibicarakan. Beneran? Kak, jangan pinjam. Ah, Kak. Minggir. Shaolin, dengar dulu. Kali ini Kak pasti menang. Dia main buta, kartu aja belum dilihat. Kakak punya straight flush. Aku ikut taruhan. Lihat kartu. Aku straight flush tiger. Jangan buru-buru. Maaf ya. Aku juga straight flush. Sedikit lebih besar darimu. Kak. Chen, pinjamkan aku 10.000 lagi. Terakhir 10.000. Bayar dulu utangmu yang 10.000 itu. Kakak, kita satu desa. Pinjamkan aku 10.000. Aku menang ini. Aku bayar 2 kali lipat. Tidak. 3 kali lipat. Pergi sana, kamu sudah kalah parah. Masih bermimpi? Betul. Siapa yang tidak tahu keluargamu miskin melarat? Bahkan uang santunan almarhum ayahmu sudah kamu habiskan. Meminjamkan uang padamu, seperti uang hilang di air. Setahun lalu, Zhao Wei masih seorang biasa yang rajin. Untuk mengobati ibunya, dia mencari uang hingga tersesat dan kecanduan judi. Sejak itu, sifatnya berubah total. Untuk balik modal, harga diri, keluarga, tabungan, semua dipertaruhkan. Awe, peraturanku di sini harus lunas di tempat. Jari satumu ini masih hutang. Tapi sekarang tidak cukup. Setidaknya kamu harus tinggalkan satu tangan. Kak Tiger, kita bicaralah baik-baik. Satu tangan bisa bikin mati. Aduh Kak Tiger, perkataanmu sangat menakutkan. Kak Wei, bukan adik tidak mau pinjamkan uang, tapi keberuntunganmu sangat buruk. Meminjamkan padamu, risikoku terlalu besar. Chen, begini saja. Pinjamkan yang terakhir 10.000. Bunga kamu yang tentukan. Kak, Minggir. Kak Tiger. Aku kasih permen, kamu kasih uang. Pergi sana, bau busuk. Bau, pergi. Ada satu kartu,
Harimau ini artinya apa? Kamu curang, mau jebak aku. Omong kosong. Siapa tahu kartu ini bukan orang baik yang bawa masuk sengaja mau fitnah Kak Tiger? Dia orang baik. Dia ngerti apa soal fitnah. Aku main judi bunga emas di sini kalah terus 200.000. Uang sekolah adikku, uang santunan ayahku, harta keluargaku habis di sini. Kalian main curang, mau jebak aku. Aku hari ini mati pun bawa kalian semua. Kak Tiger, apa kamu harus kasih penjelasan? Lepas jaketmu, biar semua lihat. Iya. Kalau bersih tak perlu takut, Kak Tiger. Lepas baju, lepas. Baik, hari ini aku buat kalian kalah dengan puas. Tipu muslihat. Lihat. Ada apa? Tidak. Masa? Sami, kamu berani fitnah aku? Mau ingkar utang? Satu tanganmu ini tak cukup bayar. Bukan Kak Tiger. Aku bukan itu maksudnya. Hei, ada kartu lagi di sini. Bagaimana mungkin ini? Aku latihan 10 tahun baru dapat kecepatan tangan seperti ini. Tapi orang baik ini, kecepatan tangannya bahkan lebih cepat dariku. Dan, bagaimana dia bisa menemukan saku rahasiaku? Tiger, kubunuh kau. Wei, jangan marah. Tiger di sekitar sini juga orang yang terpandang. Dia pasti tidak akan melakukan kecurangan. Pasti tadi saat aku mengocok kartu, tidak sengaja kartu jatuh ke lantai. Tiger tidak menyadarinya, lalu menempel di sol sepatunya. Aku Tiger bermain di dunia ini sudah lama. Prinsip utamaku adalah kejujuran. Tak pernah melakukan hal-hal rendahan seperti itu. Kalau kau tidak puas, ronde ini tidak dihitung. Kita mulai ulang. Aku pasti akan membuatmu kalah dengan tulus. Tiger, kau anggap aku orang baik? Kak, jangan dengarkan dia. Mereka pasti bermasalah. Aku tahu apa yang kulakukan. Main kartu. Lanjutkan. Lanjutkan. Dasha, apa yang kau omongkan? Zhao Wei, kalau ronde ini kau menang, aku bayar 2 kali lipat. Cukup adil? 2 kali lipat. Kalau beruntung, mungkin sekali main bisa dapat biaya sekolah Shaolin. Baik Tiger. Sepakat. Bodoh. Di tempatku, berapapun ronde dimainkan, kau akan tetap kalah. Orang. Bersihkan tempat. Meski nggak tahu bagaimana si orang baik ini bisa ketahuan, tapi trik ini sementara nggak bisa dipakai. Tapi, buat ngalahin Zhao Wei si bocah brengsek ini, gue punya banyak cara. Ambil kartu dasar. Lewat teknik tertentu, mengambil kartu dasar. Artinya, cewek ini bisa tahu kartu poker apapun di meja jenis dan angkanya. 2 keriting, 7 wajik, 10 sekop. Kartu acak kecil begini. Sial. Kartu yang gue kasih ke dia adalah sampah di antara kartu acak. Lihat aja dia mati kali ini. Bagus. Kok bisa jelek banget? Kalau emang nggak bisa, coba aja gertak. Soalnya gue rezeki ronde sebelumnya juga lumayan. Ronde ini pura-pura pegang kartu besar. Siapa tahu bisa bikin mereka takut. Orang baik brengsek, kasih kartunya. Enggak, cari pukul ya. Gue kalah ronde ini, gue gebuk lu. Kak, lu ngapain sih? Dasha cuma bercanda sama lu. Bercanda? Gue lagi ngapain sekarang? Gue lagi main kartu. Ini waktunya bercanda. Zhao Wei, pengawal orang baik lu ini nggak ngerti keadaan. Wahahaha. Marah-marah amat sih. Nih. Si orang baik brengsek ini cuman bikin repot.
Lihat ekspresinya, kartu mereka juga biasa saja. Sudahlah, ayo kita coba. Aku yakin mereka tidak berani ikut. Aku tambah taruhan. Zhao Wei, kamu gila. Aku susah payah dapat kartu bagus, tentu harus main besar. Betul kan, Tiger? Aku ikut. Aku naikkan lagi. Kenapa dia tidak tertipu? Aku sekarang sudah tak ada chip lagi. Tapi kalau tidak ikut, yang sudah kutaruhkan hilang semua. Sudahlah, aku yakin dia tidak berani ikut. Baik, aku tambah taruhan rumahku di kampung, aku taruhkan. Kakak, kamu gila. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku buka kartumu. Apa? Tiger, kamu yakin? Kalau kamu kalah kali ini, taruhannya double? Bukannya kamu ingin main besar? Aku temanimu, bocah brengsek. Kartu apa yang Sucian berikan padamu aku tahu persis. Kamu masih berani bermain tipu dan gertak sambal denganku? Bagaimana Zhao Wei? Masih ikut atau tidak? Tiger, itu... Kita menyerah saja. Bisa hanya kalah setengah. Jangan banyak omong. Kalau begitu kubuka kartumu. Straight flush. Hahaha. Bagaimana? Bukannya katamu kartumu sangat besar? Kalau begitu tunjukkan kartumu biar semua lihat. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Buka saja. Trips A. Bagaimana mungkin? Kartumu jelas acak-acakan. Mana mungkin trips A? Kau wanita brengsek, apa kau bersamanya? Melakukan hal mesum? Pengkhianat. Bukan, Tiger. Aku tidak. Kartu yang aku kirim ke dia seharusnya cuma kartu acak. Aku tidak tahu kenapa bisa berubah seperti ini. Tunggu. Apa yang kau katakan barusan? Kartu yang kau kirim ke kakakku seharusnya kartu acak. Apa maksudmu? Apa kau bisa menentukan kartu apa yang dikirim? Kau gadis kecil ini ngomong apa sih? Maksudku adalah kakakmu keberuntungannya buruk. Secara logika, tidak mungkin dapat kartu sebaik itu. Ada apa ini? Aku jelas-jelas melihat tadi, kartuku adalah 2710. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah jadi 3 kartu as? Nggak kasih, ya nggak kasih. Jangan-jangan dia tadi menukar kartuku? Tidak, tidak mungkin. Dia orang baik, mana mungkin punya keahlian sehebat itu. Pasti karena aku berjudi 3 hari 3 malam tanpa tidur, mataku kabur. Ya, pasti aku salah lihat. Kembali. Keberuntunganku akhirnya kembali. Hahaha. Sudah. Menang ya menang. Orang dunia persilatan harus punya integritas. Tiger. Benar kan? Baik. Ronde ini kau menang. Karena saudara menang pulang saja ya. Pulang apa pulang? Sekarang keberuntunganku sedang bagus, tentu aku harus menang lebih banyak. Wah, Wei. Kau memang cepat. Kalau begitu, kita lanjutkan. Tunggu. Lanjut boleh. Tapi aku minta ganti bandal. Baik. Seperti keinginanmu. Dia saja. Aku. Baik, setuju. Mencuri langit dan mengganti matahari. Tak kusangka Tiger ini lumayan jago juga. Ada apa ini?
Kenapa aku merasa Dasha sepertinya agak beda? Hehe, Zaulin, kenapa kau terus memandangi orang baik itu? Kalau kau rindu lelaki, tak perlu sampai putus asa. Carilah orang baik. Lebih baik ikut kakakku ini. Pasti lebih tahu menyayangi daripada orang baik itu. Tak tahu malu? ambil angka 2 lagi. 225. Kalau benar-benar tak bisa, coba menipu sekali lagi. Coba saja, siapa tahu berhasil. Bagaimana, ikut atau tidak? Ikut, tentu saja ikut. Taruhannya sama seperti ronde sebelumnya. Rumahku di kampung halaman. Tiger, orang ini di ronde sebelumnya dapat trips. Sekarang dia begitu percaya diri. Jangan-jangan kartunya besar? Atau Jawa ini sifatnya gegabah, tak bisa tenang, aktingnya juga buruk. Dalam permainan judi bunga emas yang butuh permainan pikiran ini, dia sama sekali tak mengerti. Orang yang berpengalaman langsung tahu dia ingin menipu. Baik. Aku buka kartumu. Kakak, Biar aku yang buka. Jangan. Buka. Jangan, buka. Hah? 235 berani dibuka? Apa Zhao Wei sudah gila? Ronde ini Tiger, dengan mata tertutup pun pasti menang. Apa terjadi? Aku tadi dapat 225. Meski tak besar, tapi masih bisa gertak. Tapi kini 235 campur. Ini di judi bunga emas, kartu terkecil. Habislah. Sekarang benar-benar hancur. Tunggu. Tiger tak buka kartu. Kenapa dia tak buka? Kecuali 235 di judi bunga emas, kartu terkecil. Tapi hanya satu yang bunuh trips, kartu trips. Tiger tak buka kartu. Artinya kartunya trips. Kalau tidak, dia pasti buka. Tiger, kartuku sudah terbuka. Buka atau tak? Cepatlah. Buka kartu. Tunjukkan ke semua. Iya Tiger, buka kartu. Tunggu apa? Masa Tiger? Jangan sampai sial begini, dapat trips, dihabisi 235. Kau bilang apa? 235 dan trips peluang muncul bersama belum 1/10.000. Zhao Wei punya hoki ini? Hoki itu tak ada yang tahu. Setuju kan, Tiger? Bagaimana mungkin Zhao Wei yang tampan ini? Bagaimana mungkin punya keberuntungan sebaik ini? Kecuali dia juga menipu. Dan caranya lebih hebat dari yang kubayangkan. Kau lambat-lambat apa, Tiger? Tiger, kau buka kartu atau tidak? Jangan-jangan kartuku 235 lebih besar? Apa yang terjadi? Hari ini ramai sekali. Hanya buka kartu saja. Takut apa? Tidak. Kalau straight flush, kenapa tadi dia tak berani buka? Aneh, sangat aneh. Apa yang aneh? Mungkin Ming kasihan padamu, tak mau membuka, kau malah ingin mati. Hahaha. Semua salahmu, kalau bukan karena kau membuka kartuku sembarangan, aku takkan kalah. Kak, apa yang kau lakukan? Semua karena dia. Kalau tidak, rumah kita takkan kalah pada mereka. Dia menghancurkan kita. Kau malah membelanya. Kau sendiri yang mau berjudi, apa hubungannya dengan Dasha? Sudah kalah ya, terima. Sekarang waktunya tanda tangan. Ming, ibuku sakit-sakitan, dia tak tahan diganggu. Beri aku waktu beberapa hari ya, aku bekerja keras, pastilah ku bayar utangku. Benar, Ming. Uang santunan ayahku, uang sekolahku, semua habis. Kalau rumah tua ini hilang lagi, kami bertiga benar-benar tunawisma. Kasihanilah kami. Keluargamu jadi gelandangan, apa urusanku? Tanda tangan. Atau serahkan dia kepada Ming untuk beberapa hari. Utang ini masih bisa dibicarakan. Tiger, jangan keterlaluan. Kakak, Jangan kurang ajar. Tanda tangan. Atau aku bawa dia ke belakang, ngobrol baik-baik. kakak, Aku tanda tangan. Hehehe.
Kak Tiger, begini. Aku ganti utangmu dengan permen ini. Kamu lepasin Shaolin. Wahaha, dasar bodoh. Kau datang untuk bikin ketawa, lunasin utang dengan permen. Kau anggap aku pengemis? Tak kusangka, di saat seperti ini, Dasha masih mau lindungi aku. Sejak kecil, selain ibu, belum ada yang baik seperti ini padaku. Hehehe. Shaolin, jangan nangis. Nggak apa-apa. Kalah nggak apa-apa. Aku bantu menangkan balik. Cakep kecil, ini namanya judi bunga emas, bukan main masak-masakan waktu kecilmu. Kau bilang mau menangkan uangnya balik? Wahahaha. Melihat orang berjudi terus, orang bodoh pun mau ikut-ikutan duduk di meja judi. Ya benar. Aku mau main. Aku mau bantu Shaolin menang rumah kembali. Aku main kartu 10 tahun, baru pertama kali dengar orang bodoh main judi bunga emas. Hahaha. Dasar, jangan ikut campur. Sami cepat tanda tangan. Kalau tidak, aku akan di depan umum ambil keperawanannya. Hahaha. Biarkan dia main. Apa? Ming, dia itu idiot. Cuman buang waktu, dia bisa main apa? Lihat saja mereka berdua peduli sekali pada anak ini. Biarkan dia main. Kita tak perlu takut mereka tak akan bayar. Lagi pula idiot ini otaknya bermasalah. Tapi tubuhnya sehat. Dijual organnya bisa dapat banyak uang. Benar juga, Ming. Kamu memang licik bodoh. Apa kamu mau menangkan rumah untuk dia? Berani sekali. Tiger dukung kamu. Ayo, di meja banyak kesempatan dan sangat seru. Seru. Asik, aku mau main. Aku mau main juga. Main. Dasar, ini bukan permainanmu. Pulang sana. Dasha, jangan dengarkan dia. Kau lihat jari kakakku? Kau mau jadi seperti dia? Dengar kata, pulang yuk. Bodoh. Kalau uangnya benar-benar dimenangkan, bisa dibelikan baju cantik untuknya. Beli banyak permen. Menang kembali rumah. Laki-laki sejati harus tepati janji. Betul? Betul-betul. Laki-laki sejati harus tepati janji. Aku mau bantu Shaolin menangkan kembali rumahnya. Tapi aku tak punya uang. Itu susah apa? Cari kakak ini. Dia sangat dermawan. Pasti mau meminjamkan. Hehehe. Hehehe. Kak Sucian, ini permen. Pinjamkan aku uang. Siapa mau permen jelekmu? Begini saja, di tubuhmu cuma 2 ginjal ini yang berharga. Mending kau jual 2 ginjal ini pada kakak. Kakak pinjamkan 100.000. Gimana? Dasha, jangan dengarkan dia. Suchen, kau masih manusia? Bodoh pun kau tipu. Aku kasih ginjalku, kau pinjamkan aku uang. Dengan begitu aku bisa menang rumah besar. Ya, Dasha, jangan dengarkan dia. Tanpa ginjal, kau bisa mati. Kalian bahkan tak mau lepaskan seorang bodoh sekalipun. Masih manusia kalian ini, memaksanya donorkan ginjal, kalian akan dapat balasan. Ming, kau kan raja judi generasi baru kami. Bandingkan kartu dengan orang bodoh, ini agak terlalu menindas kan? Zhao Wei, perkataanmu jangan terlalu kasar. Si bodoh ini dia yang mau jual ginjal, tukar uang, naik meja judi. Mau kutahan? Tak bisa juga. Hahaha. ayo Dasha, tanda tangani perjanjian ini. Kakak akan pinjamkanmu untuk menang rumah. Baik. Jangan, Dasha. Jangan. Dasha, kau jual nyawa tahu? Kau tahu? Pertaruhkan nyawa sungguh tak sepadan. Hehehe. Lalu kau Zhao Wei, demi judi, jual harta benda, bahkan uang santunan ayahmu habis kau judikan. Habiskan uang sekolah adikmu buat ibu tua menangis setiap hari. Akhirnya, jari kelingkingmu sendiri kau pertaruhkan. Sekarang, rumah tua satu-satunya di keluarga pun kau kalahkan. Apakah semua ini sepadan? Aku memang bajingan. Orang bodoh pun paham. Masa aku tidak mengerti? Bubukan cap jempol. Main game. Bubukan cap jempol. Main game. Oh. Kapan mulai main? Sekarang. Duduk. Main game menang rumah. Main game menang rumah. Tunggu si bodoh ini ketagihan. Lalu tipu dia. Gadaikan organ lain juga. Hehe. Tiger dan Shi Touming. Kalian pakai trik curang. Sudah berapa orang dikhianati? Berapa keluarga hancur berantakan? Hari ini, aku balas dendam.
Akan kuminta kalian memuntahkan semua yang kalian telan, plus bunganya. Tangan kupu-kupu menembus bunga. Tekniknya sangat mahir. Dibanding Tiger, kemampuan orang ini jelas lebih unggul. Saudara, potong kartu. Potong. Potong kartu maksudnya dimakan? Abang ganteng. Ming suruh kamu membagi kartu ini jadi 2 tumpukan. Bau tintanya aneh, sangat kuat, dan tidak merata. Di pola halus punggung kartu, pasti dicampur bahan fluoresen khusus. Ini kartu bertanda. Lihatlah, si bodoh bau ini. Dia tidak mungkin benar-benar mau makan kartu, kan? Dengan kacamata khusus, dia bisa melihat tanda di setiap kartu. Menarik. Dasha, minggir dulu. Aku yang main. Kau tak kenal kartumu. Mau lawan Shetou Ming? Jangan, ginjalku yang kutukar. Aku main, kamu pergi. Kau mau dipukul? Zhao Wei, jangan ikut campur. Zhao Wei, judi bunga emas, untung-untungan saja. Seperti Dasha. Hokinya sering mujur. Mungkin. Rumah hutangmu bisa dimenangkan kembali. Tasha, ayo pulang, ya? Rumah ini tak ku mau. Berhenti judi, ya? Shaolin, jangan menangis. Aku beruntung. Pasti bisa menang rumah besar. Kembali. Karena Dasha, pertama kali judi. Main yang sederhana saja. Fantasi. Judi bunga emas. Kak, cara main ini lebih sederhana? Shetou Ming, kau tak punya malu? Fantasi judi bunga emas. Tak cuma tebak jenis kartu lawan. Tebak juga kartu dasar lawan. Dia bodoh. Kartunya sendiri tak bisa bedakan. Ini jelas-jelas. Menindas ya? Kalau kau rasa tak adil, kau saja yang main. Rumahmu sudah hilang, kecuali kau jual ginjalmu. Ayo. Aturannya sederhana. Di atas meja ini kartu publik, di tangan masing-masing adalah kartu tangan. Kartu tangan dan publik bisa jadi gambar imajinasi, maka menang. Dasha, perlu kakak ajari cara berimajinasi? Aku nggak mau dengar kamu perempuan jahat. Jadi Dasha dia nggak ngerti apa-apa. Orang-orang ini kenapa bahkan dia pun diserang? Memang benar, orang di meja judi hanya lihat menang kalah. Tak ada nurani, apalagi moral. Taruhan dasar 1.000 per orang, aturan sama seperti judi bunga emas. Trips makan straight flush makan flush makan straight makan pair makan kartu acak. Tapi 235 nggak bisa makan trips. Kartu di tangan ini namanya kartu tangan. Di atas meja adalah kartu publik. Setiap orang, setiap ronde bisa ganti kartu tangan sekali, kartu publik sekali, ganti kartu tangan dobel, ganti kartu publik 3 kali lipat. Ming, bicara dong. Taruhan buta. Waduh, Dasha, tanganmu lumayan ya. Kartu hati 3 di tanganmu sama hati 9 di meja bisa jadi judi bunga emas taruhan ronde ini. Aku nggak mau. Aku nggak ikut. Aku lipat kartu. Apa? Kamu gila ya? Kartu ini kamu lipat? Hah? Kak, kamu ngapain? Apa? Kau pikir aku bodoh? Kartuku 3. Ini 9. 3 lebih kecil dari 9. Kau sungguh anggap aku tolol. Kalau aku ikut taruhan, ya aku pasti kalah. Ginjalku hilang. Orang baik, kau benar-benar lucu. Kau benar. Kartu ini kecil. Tak bisa ikut. Karena saudara Dasha lipat, kita lanjutkan. Bisa juga begitu? Kalau si orang baik ini ikut taruh, dia menang lawan kita bertiga. Sayang sekali. Dasha itu sebenarnya pintar. 3 lebih kecil, tak bisa ikut. Iya, betul. Lihat Kak Kian puji aku. Tak bisa ikut. Bodoh. Kamu si orang baik ini.
Bagaimana aku ajari, kau tak bisa juga. Dasar imut. Bagaimana ku ajar, kau tak paham. Kak, kok ngapain? Dia begitu bodoh. Kau yang bodoh. Cuma kau yang kalah. Habislah total. Rumah hilang. Jari-jari juga hilang. Aku tak mau ikut kau. Jangan ganggu aku. Kau berani ulangi? Ulangi lagi. Dasha, benar katanya. Dia sampai celana dalamnya hilang kalah judi. Berdasar apa dia ajarimu? Betul kan? Tepat sekali. Zhao Wei, lebih baik kau pikirkan malam ini kau dan ibumu tidur di jalanan. Hahaha. Sudah, cukup omong kosong. Kalau begitu lanjut. Mengambil kartu paksa di titik tertentu. Jago juga ya. Kalau aku tidak salah tebak, kartu yang diatur untukku, kartu di tangan ini. Pasti angka 6 lagi pula. Aku baru saja kalah, padahal kartunya seharusnya menang. Begitu dapat kartu bagus lagi di ronde ini. Zhao Wei lihat di samping demi balik modal. Pasti desak aku untuk bertaruh. Lanjut taruhan buta. Aduh, Ming masih taruhan buta? Santai saja mainnya. Wah, aku tidak seberuntung, Ming. Aku lihat dulu kartuku. Hah, ternyata Dasar, aduh, hoki banget ya. Memang iya bodoh tapi kartunya bagus. Ronde ini dengar aku. Jangan lipat kartu. Harus bertaruh pelan-pelan. Dengar tidak? Wah, Ming, hokiku terlalu jelek. Aku minta ganti kartu. Aku juga taruhan buta. Lagi pula di belakang cuma si bodoh yang aturan saja tidak paham. Ming yang kendali meja, tutup mata pun bisa menang. Lihat kartu, cuma buang-buang waktu. Su Qian minta ganti kartu. Artinya kartu di tangannya. Pasti jelek banget. Kemungkinan besar hasilnya. Juga tidak dapat kartu bagus. Sedangkan Tiger dan Ming taruhan buta. Walaupun kartunya belum diketahui. Sekarang Dasha pegang 6 wajik. Dengan kartu publik 6 keriting, bisa jadi 36 trips. Bisa kalahkan semua. Peluang menang ronde ini sangat besar. berikan 6 wajik. Suruh Su Qian ganti kartu, buat suasana tegang. Tiger ikut taruhan buta. Tambah taruhannya. Kartu Xiao Ming terbuka. Rencanamu bagus sekali. Kau tahu Zhao Wei, lihat kartu bagus bakal kalap. Kau tahu aku si bodoh ini, cuma bakal digerakin sama Zhao Wei, ikut taruhan buta-buta. Dasha, giliranmu. Gimana, ikut atau enggak? Begitu aku ikut, perlahan-lahan masukin semua chip. Pas lagi yakin menang, Xiao Ming pasti bakal usul gandakan taruhan, paksa ganti kartu publik. Nanti, pakai triknya, gampang banget dia bisa ganti kartu publik yang bunuh aku. Hehehe, putaran ini aku ikut Awei. Semua aku ikutin. Aduh, ini apaan sih? Barusan masih pengecut kayak burung puyuh, sekarang tiba-tiba main all in. 100.000, genap 100.000. Sekali dorong semua. Nggak kedip mata sama sekali. Ini bukan orang bodoh, ini orang gila kali. Dasha, otakmu ditolok keledai ya. Aku suruh taruh pelan-pelan, kau malah main all in. Hah? Gimana kalau mereka ganti kartu? Aku tanya kamu, gimana kalau dia ganti kartu? Aduh, tenang saja Zhao Wei. Menurut aturan Ming, kalau dia mau ganti kartu publik itu, dia harus ikut 3 kali lipat, yaitu 300.000 chip, risikonya terlalu besar. Menurutku sih Ming belum tentu mau ikut. Oh, betul. Ikut 3 kali lipat untuk ganti kartu publik. Itu artinya taruhan 300.000. Bagaimana kalau kartu penggantinya jelek? Ming seharusnya tidak akan berani ambil risiko seperti itu. Dia seharusnya tidak akan bertaruh. Hehe, aku lagi beruntung. Dia ganti kartu apapun, aku pasti menang. Wah, kamu hebat. Aku lihat dulu kalau kamu kalah kali ini, baru tahu kamu hebat atau tidak. Ming, ternyata masih ada orang yang tidak percaya. Kamu merasa lagi beruntung ya? Kalau begitu aku justru mau ganti kartu publik ini. Aku lihat keberuntunganmu akan sehebat apa. Apa? Tidak. Ming, kamu ngapain sih? Chip di mejamu ini paling-paling cuma 100.000. Menurut peraturan, kalau kamu ganti kartu publik, harus bayar 3 kali lipat harga kartu dasar langsung 300.000. Dia kan bodoh.
Kamu tak perlu serius dengannya. Ini mobil yang kubeli 3 bulan lalu, paling murah harganya 200.000. Ditambah chip di meja ini cukup 300.000 kan? Jangan, Ming. Ming, dengarkan aku. Kita kan mainnya dengan taruhan dasar 1.000. Sekarang kamu bikin jadi 300.000 satu ronde. Ini terlalu berisiko. Kamu main lawan orang bodoh, ngapain serius-serius? Dia cuma taruhan sembarangan. Ya ampun. Fantastis. Judi bunga emas bisa menang ratusan ribu sekaligus. Aku belum pernah lihat. Iya. Gila. Semua pada gila. Si bodoh gila, Ming malah lebih gila. Lihat cara Ming main. Dia udah nggak peduli menang atau kalah. Jelas-jelas dia mau adu sama si bodoh. Maaf ya Zhao Wei. Aku ini orangnya suka serius. Suka juga tantangan. Ming, kartu ini cuma taruhan orang bodoh. Dia taruhan sembarangan. Kamu ngapain serius sama dia? Jangan ikut campur. Aku suka main begini. Shadow Ming, kamu kan orang terpandang. Ngapain serius sama orang bodoh? Ini jelas-jelas mengintimidasi. Iya Ming. Taruhanmu terlalu gila. Nggak seru. Menurutku, putaran ini cukup. Kasih dia menang. Ngapain serius sama dia? Sudahlah. Di mejaku harus ada pemenang. Apa aku yang paksa dia main? Taruhan dia yang pasang sendiri. Jangan banyak omong. Naik ke meja judi harus ada pemenang. Ya Tuhan, Dewi, leluhur lindungilah. Tolong jangan kartu acak. Shadow Ming memakai lensa khusus bisa melihat tanda di balik kartu ini. Ditambah teknik ganti kartunya, kartu semua orang di meja sudah dikendalikannya. Saat ganti kartu publik, kurasa dia pasti akan ambil 3 kartu as untuk dirinya mengalahkan semua. Masih ada jalan keluar. Kartu 6 wajik dasha dan kartu publik tepat membentuk flush. Walau tak sehebat trips, tapi cukup besar. Masih ada peluang menang. Masih ada kesempatan. Burung pipit di lengan tekniknya memang lancar. Apalagi pakai kartu bertanda. Shadow Ming mau apa, bisa dapat apa. Termasuk kartu as wajik ini juga sudah dia rencanakan. Kartu tangan dan kombinasi kartu publikus seolah bisa dapat flush sangat menggoda, tapi sebenarnya tak ada peluang. Karena Taruhannya sudah besar. Aku juga harus lihat kartu dasarku. Aku dapat trips 3 as menang semua. Bodoh. Akan kubuat kau kalah. Taruhan kalian sudah melambung tinggi. Ini terlalu menakutkan. Gua nggak ikut. Kalian main saja, gua nggak sanggup. Ronde ini sudah ratusan ribu. Seberapa kaya pun aku tak bisa dihabiskan begitu. Kak Ming, kalian lanjut, aku lipat kartu. Bodoh kamu ikut atau tidak, atau seperti terakhir kali, langsung lipat kartu. ikut, Awe bilang jangan lipat kartu. Jadi aku ikut sampai akhir. Kamu gila ya? Ah? Aku suruh lipat, kamu nggak dengar. Lihat sendiri, Ming taruhannya berapa? 300.000. Minimal kamu harus ikut 300.000 lagi. Dari mana cari 300.000 itu? Tapi kan kamu yang suruh ikut. Bilang kartuku bagus, kalau menang bisa dapat banyak uang. Kenapa nggak ikut? Dasha, flashmu memang lumayan, tapi cuman itu saja. Hanya satu jenis. Bagaimana kalau flushnya Ming lebih besar dari punyamu? Hah? Nanti kamu hancur. Hancur tahu? Bagaimana kalau kartuku bagus, aku bisa menang banyak uang. Aku bukan cuma bisa menang kembali rumah besar, tapi juga belikan Shaolin banyak baju baru. Iya kan? Sekarang kamu cuma mikir gimana menang. Kalau kalah gimana? Hah? Nanti ginjalmu hilang. Dulu kamu juga begitu kan? Cuma mikir menang, nggak mikir kalah. Kalah harta, kalah jari. Sekarang aku cuma ikutin kamu. Kakak Sucian, kamu baik. Pinjamin aku uang lagi dong. Bodohnya dia. Udah nggak bisa diselamatin. Ngapain ikut-ikutan kayak Zhao Wei kecanduan judi. Zhao Wei masih bisa lihat dan hitung kartu. Dia cuma main sembarangan buta. Jangan asal ngomong
Dasha walau otaknya agak tumpul, tapi dia berani main besar. Ini namanya berjudi dengan modal besar. Satu ronde tentukan hidup mati. Sungguh jantan. Adik Dasha mau pinjam uang, boleh saja. Tapi harta di tubuhmu bukan cuma 2 ginjal itu. Seperti hatimu, jantungmu, sama kornea matamu, semua berharga. Bisa digadaikan ke kakak. Jangan sama sekali. Dasha, jangan sekali-kali kau setuju. Kalau ini hilang, kau bisa mati. Dasha, kau mengerti tidak? Mereka ini sedang mainin nyawamu. Hati, jantung, mata. Di tubuhku ada banyak barang yang bisa dijual. Betul. Kak Suchen, semua ini kujual ke kamu. Berapa bisa kau pinjamkan? Sepertinya kau mau ikut sampai akhir. Tentu akan kutempuh sampai akhir. Sudah kukatakan, aku akan bantu Shaolin menang kembali rumahnya. Janji harus ditepati. 3 orang ini telah menipu uang keringat dan uang untuk nyawa rakyat kita. Banyak keluarga hancur, istri dan anak tercerai-berai. Hanya suruh mereka keluarkan 300.000, takkan cukup. Tak kira Dasha begitu berani. Oke, asal kamu cap jempol di kontrak gadai organ. 200.000 chip kakak langsung kasih. Dasha, jangan. Dasha, lihat baik-baik. Kalau tanda ini, kamu tak bisa mundur lagi. Ini bukan judi biasa. Ini judi nyawa. Awei. Kamu untuk judi bisa potong jari. Kenapa aku tak boleh jual organ? Tak adil. Aku, Setahun ini, kamu untuk judi, ingin balik modal, habiskan harta keluarga. Ibumu sampai sakit. Bahkan uang sekolah Shaolin kau habiskan juga. Barusan mereka mau ajak Shaolin berbuat jahat. Kamu hampir nodai adikmu sendiri. aku bukan manusia. Kakak, jangan. Dasha. $200.000. Shetoming, jangan buru-buru. Akan kutunjukkan flosku kalahkan tripsmu. Si bodoh ini tak bisa analisa kartu, hanya ikut taruhan tanpa pikir. Main asal-asalan saja. Jika aku tak buka kartu, biarkan dia mengamuk. Siapa tahu dia akan cari cara pinjam uang. Terus menunda. Aku benar-benar tak punya uang untuk ikut dia. Saudara Dasha berani sekali. Ini rumahku di kota kabupaten, bernilai 600.000. Sekarang aku buka kartumu dengan ini. Wah, Ming gadaikan sertifikat rumah. Aktif buka kartu, harus ikut taruhan 2 kali biaya buka kartu. Ming harus memasang 400.000. Apa kartu di tangannya? Begitu percaya diri. Ya, si Toming main besar. Apa kartunya? Mungkinkah? Mungkinkah kartu yang dipegang Ming ada 1 as? Jika Ming pegang as, ya ampun, 3 as. Ini trips. Kak, apa itu trips? Apakah Dasha kalah? Kalah. Pasti kalah. 3 as menang semua. Pantasan. Si Toming berani ikut. Dasha tak punya peluang menang. Bodoh. Kau satu-satunya yang memaksaku seperti ini. Tapi otakmu tak cerdas. Keberuntunganmu habis, lambat laun hancur. Lain kali jadilah pintar. Jangan sentuh yang tak boleh kau sentuh. Bagaimana kau begitu yakin aku tak bisa kalahkan tripsmu? Asekop. Aduh, si bodoh ini 3 as trips murni. Asekop mana mungkin. Aku ingat kartunya harusnya 6 wajik. Kok bisa? Nggak kasih ya nggak kasih.
Jangan-jangan Dasha benar-benar jago menipu. Dan caranya begitu mahir di depan mataku ganti kartu. Aku tak sadar ini. Ini mana mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Sekop jelas di tanganku. Kartu yang kutukar sendiri, kok bisa pindah ke dia? Curang. Sekop jelas di tanganku. Kok dalam satu permainan ada 2 as sekop? Mana mungkin 6 wajik. Ming, matamu kabur ya. Kartumu memang 6 wajik. Kartumu paling banter jadi flush. Mana mungkin menang lawan trip si bodoh. Ini bukan kartu yang kubagi ke anak itu. Kok bisa? Ada di tanganku. Aneh. Anak ini aneh. Dari awal sampai akhir tak pernah tinggalkan meja. Apalagi mendekatiku. Kenapa bisa tanpa ku sadari mengganti asekop dari tanganku? Jangan-jangan dia bisa ganti kartu dari jarak jauh? Apa sih, Ming? Kamu sendiri dapat 6, malah tuduh orang curang? Iya nih, ribut-ribut. Ternyata matanya sendiri yang kabur, kesalahan sendiri. Menang. Kita menang. Ditambah ini rumah pun kembali. Tunggu. Geledah di dalam dan luar, periksa dengan teliti. Kurasa ada yang menipu? Meski tak tahu siapa Dasha atau asalnya, tapi jika dia ganti kartu, jika benar ketemu saat geledah, menurut aturan dunia hitam, potong tangan masih ringan. Tunggu, Ming menangkap penipu harus tertangkap basah. Jika kalian geledah Dasha dan ketemu bukti, tak bisa kubantah. Lakukan sesuai aturan, kami terima. Tapi jika tak ketemu, itu fitnah. Menurut aturan, harus potong 3 jari. Ming, Anda di sini orang penting. Untuk hal kecil, tak sepadan. Zhao Wei si lemah, biasanya pengecut. Sekarang berani bicara aturan denganku dan tawar-menawar. Pasti ada sesuatu di hatinya. Takut ku temukan saat geledah. Karena ini wilayahku, maka tak boleh ada yang menipu Tiger. Ayo. Minggir. Tiger. Zhao Wei menghalangi. Apa memang ada masalah? Dasha tak terlihat seperti penipu. Lihat saja bisa atau tidak ketemu apa. Wah, si bodoh ini. Kalau bisa curang, babi pun bisa terbang. Tidak ada kartu untuk Dasha, jelas sudah ditukar. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Dia pasti curang. Bisa menukar kartuku dari jauh. Teknik ini bukan kemampuan penipu biasa. Bukan. Siapa dia sebenarnya? Wah, lihat kekacauan ini. Semua salah paham. Ming hanya berhati-hati. Menurutku, karena kartu ini dipertanyakan, lebih baik tidak sah. Mari kita berteman. Damai membawa rezeki. Kenapa tidak sah? Hah? Apa kita menang? Hah? Kalian mau geledah? Sudah kalian lakukan. Ketemu? Jadi kita menang? Menang ya menang. Kenapa tidak sah? Hah? Betul, Zhao Wei benar. Kenapa ronde ini batal? Betul. Menurut aturan, gagal tangkap penipu, Ming harus bayar 3 jari. Potong tangan. Habiskan. Ming. Kalian tadi sudah geledah aku. Bersih. Sekarang aku geledah kamu. Aku geledah kamu. Tanpa joker ada 52 kartu, tapi di meja cuma 42 kartu. Ini artinya Shetoming saat bagikan kartu, sembunyikan 10 kartu. Kenapa cuma orang bodoh yang digeledah? Ini keterlaluan. Kalau mau geledah, geledah semua baru adil. Bangsat kalian. Aku bersih. Kenapa harus diperiksa sama orang bodoh? Ming, kalau kau benar-benar bersih, biarkan semua orang memeriksamu. Berdiri, aku yang geledah.
Shitoming, Sial, dia beneran sembunyikan kartu. Bangsat Shetoming, rupanya kau yang menipu. Lo, kartu ini warna-warni cantik. Sial, kartu bertanda. Dasar licik. Pantasan aku tak pernah menang. Raja judi katamu? Hush, kurang ajar kau. Potong tangan, potong tangan. Itu, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Berdiri, Aku juga dipaksa. Aku tak tahu apa-apa. omong kosong. Kalian bertiga sekelompok. Sudah lama menipuku. Hari ini jangan ada yang pergi. Baik. Tipuanku terbongkar, aku mengaku kalah. Potong tangan, aku sendiri yang lakukan. Dulu ada seseorang. Kemampuan judinya tak tertandingi, melanglang buana. Tak pernah kalah. Seluruh dunia judi menyebutnya dewa judi. Dia pikir dengan kepiawaian menipu yang luar biasa, bisa memenangkan segalanya. Tapi dia tak tahu, di luar meja judi, hati manusia jahat. Pohon besar digoyang angin, akhirnya orang tersayang mati kena imbas, keluarga hancur. Tak disangka dewa judi dulu akhirnya juga tidak berakhir baik. Lagi pula kita ini juga takkan berakhir baik. bener hebat mana bisa lawan Raja Judi. Tapi akhirnya sia-sia belaka. Saat pisau ini turun mau potong tanganmu. Apa yang kau pikirkan? Aku takut. Aku takut jadi cacat. Aku tahu pakai ini untuk nipu orang, bikin orang keluarga hancur. Aku tahu salah. Aku sampai begini. Ini akibat perbuatanku. Awe, adik Shaolin. Aku bersalah pada kalian. Rumah ini ku kembalikan. Hutang lunas. Mulai hari ini, aku, Shetoming, meninggalkan dunia hitam, takkan judi lagi. Dunia judi tak bertepi berhenti sebelum terlambat. Shaolin, awe kita pergi. Dasar kisah-kisah yang kau ceritakan tadi dari mana dengar? Dan kenapa aku rasa kau beda dari dulu? Aku belajar dari TV. Tunggu. Jangan pura-pura. Sebenarnya kau adalah dewa judi Gaojin. Setahun lalu, kau menyapu bersih kasino luar negeri setelah menang turnamen judi abad. Kabarnya, dewa judi Gaojin tiba-tiba hilang, istri dan anak mati tragis sendiri dibunuh musuh. Sebenarnya, kamu tadi ganti kartu Ming. Saya sudah curiga ada yang tidak beres. Kamu ternyata dewa judi, benar kan? Tuan Gao, tolong ajari saya teknik judi. Boleh tidak? Saya tidak minta seperti Anda dulu begitu hebat. Saya hanya ingin uang yang saya kalah dulu. Biaya obat ibu saya, uang santunan ayah saya, dan uang sekolah adik saya. Saya bersumpah, asal uang ini dimenangkan, saya takkan judi lagi, saya takkan sentuh kartu lagi. Tolonglah.
Dulu, banyak orang sepertimu dengan janji serius minta saya beri petunjuk, bersumpah hanya untuk balik modal. Takkan lama tinggal. Tapi akhirnya, beberapa dari mereka habiskan harta keluarga, yang lain di kasino jadi cacat, ada yang keluarga berantakan, mengemis di jalan. Di meja judi, yang paling mematikan bukan kalah uang, tapi berkhayal. Kamu kira tujuanmu hanya untuk balik modal. Tapi begitu kamu duduk di meja itu, cium aroma uang, dengar suara dadu, keserakahan dalam diri akan membesar tanpa batas. Kamu akan berpikir, karena bisa menang 10.000, mengapa tak bisa menang 20.000? Karena lagi beruntung, mengapa berhenti saat baik? Kalah ingin balik modal, menang ingin lebih. Judi bisa menghancurkan akal sehatmu, harga dirimu, segala yang kau miliki sampai tak tersisa apa-apa, bahkan nyawamu sendiri. Kak, jangan judi lagi. Ayo kita cari uang jujur dengan tangan sendiri. Hidup sederhana saja tak apa-apa. Yang penting keluarga kita tetap bersatu. Setuju? Shaolin, aku salah. Kakak yang bersalah. Tuan Gaong, kau benar. Aku takkan judi lagi ya. Aku bersumpah. Mulai sekarang. Bahkan jadi kuli kerja kasar, uang sekolah Shaolin akan kudapatkan. Tuan Gao, bos kami mengundang Tuan untuk berbincang. Dulu yang kejar aku dan Chao Xue, Tuan Gong, kau datang? Shen Binglan, Raja Judi Hong Kong, putri tunggal Shen Qianyu, yang sebenarnya raksasa dunia judi. Puluhan tahun sebelum tenar, murid dan kawan lama tersebar di mana-mana. Yang dilatihnya 3 muridnya, semua terkenal di daerahnya, menguasai kerajaan judi yang besar. Tapi setahun lalu, Tuan Gaojin, besok malam Casino Royal akan adakan turnamen Dewa Judi. Ku harap kau wakili aku. Kalahkan Mo Changjue. Bila berhasil, akan kuberi $5 miliar Aisan sebagai imbalan. Nona, kiraku kau salah orang. Tuan Gong, kau kira ku cari kau hanya untuk cari pemain kartu hebat? Tahukah Anda selama setahun ini mengapa dunia judi tak punya pemimpin? Mengapa gelar Dewa Judi kosong? Setahun lalu, bukan hanya Anda, Dewa Judi ini hilang secara misterius. Hampir bersamaan, ayah saya, Shen Qianyu, dan 2 senior terhormat lain di dunia judi, semuanya secara berurutan meninggal secara tak terduga. Setelah 1 tahun menyelidiki diam-diam, akhirnya saya temukan dalangnya. Dan otak di baliknya, Mo Changjue. Mo Changjue menyingkirkan semua yang menghalangi jalannya jadi Dewa Judi. Sekarang, tinggal 1 langkah terakhir. Jika dia menang di turnamen Dewa Judi besok malam, maka dia bisa secara sah menjadi Dewa Judi baru. Saya tak akan biarkan dia berhasil. Saya akan di meja judi saat dia hampir naik takhta Dewa Judi, menjatuhkannya sendiri. Untuk ayah saya, dan untuk semua korban tewasnya, menuntut keadilan. Tunggu dulu. Nona Shen, saya paham Anda ingin balas dendam. Tapi itu urusan Anda. Tak ada orang lain di bawah Anda. Kenapa cari kakak saya? Kami ini hanya rakyat biasa. Tak bisa ikut campur urusan besar orang-orang hebat. Bakat saya terbatas. Dari ilmu judi ayah saya hanya kuasai 30%. Sedangkan bawahan saya, aku punya beberapa tangan kanan yang andal. Cukup untuk menghadapi pertarungan besok malam. Tapi, mereka kemarin kebetulan mengalami kecelakaan. Nona Shen, bukankah ini jelas-jelas jebakan? Aku juga tahu Mo Changjue yang berulah di balik layar. Tuan Gao, apa kau benar-benar tak mau membantuku? Perselisihan di dunia judi bukan urusanku. Aku tak tertarik ikut kompetisi seperti Dewa Judi. Tak minat. Tuan Gao,
Sejak kau menghilang, aku terus mencari keberadaanmu. Kaulah satu-satunya yang bisa mengalahkannya secara langsung dalam hal teknik judi. Apakah kau tak mau membalas dendam untuk istri dan anakmu yang tewas? Dasha, jangan pergi. Aku tak ingin kau celaka lagi. Aku yang pergi. Nona, pertimbangkan baik-baik. Siapa tahu Tuan Gao ini penipu. Lagi pula sekarang, yang sedikit tahu trik bisa saja menyematkan gelar Dewa Judi atau Raja Judi. Hei, siapa yang kau bilang penipu? Kalau begitu, biar Tuan Gao tunjukkan 2 jurus. Nona Shen, tolong siapkan untukku besok 1 koper uang tunai. Baik. Semuanya inspeksi rutin. Silakan. Astaga. Tempat ini dibandingkan dengan milik Tiger, bagaikan gubuk reot. Ini baru tempat main kartu. Di balik kemewahan, sering ada jebakan terdalam. Contohnya meja itu, jari kelingking dealer kanan, sebelum bagi kartu, selalu ada gerakan halus mengait dan menekan. Ini namanya menyisakan kartu dasar. Untuk memberi kartu bagus pada korban empuk itu agar dia menang beberapa kali. Saat dia naikkan taruhan, langsung dihabisi. Lalu meja itu, di bawah roulette, ada alat kontrol magnet. Di dekat kaki dealer, ada saklar yang pengaruhi jatuhnya bola. Keberuntungan di sini cuma lelucon. Wah, bisa begitu ya? Bukan cuma itu. Lihat yang pakai dasi itu dan penonton bersamanya, mereka satu kelompok. Mereka gunakan isyarat tangan untuk saling beri info kartu. Tipikal skema bantu seseorang. Kamu pikir berjudi cuma soal keberuntungan dan skill? Tapi sebenarnya setiap langkah sudah dihitung orang lain. Kasino ini memelihara banyak penipu, tujuannya untuk setiap penjudi yang masuk dihabiskan sampai habis. Masih mau main? Tempat ini benar-benar seperti neraka yang melahap tanpa sisa. Ini wanita Mo Changjue, Jin Kue, Ratu Judi terkuat Asia. Tipikal wanita cantik berbahaya. Caranya kejam. Wah, rupanya siapa yang bikin keributan besar ini? Ternyata Nona Shen Binglan. Kedatanganmu sungguh mulia. Sejak almarhum ayahmu meninggal, kupikir keluargamu sudah putus asa dan tak akan lagi ikut campur dalam urusan dunia judi. Tak disangka Nona Shen ternyata keras kepala. Masih mau datang ke kompetisi Dewa Judi ini untuk bersaing. Sungguh berani sekali. Urusan keluarga Shen tak perlu Kak Jin khawatirkan. Apa yang harus diperjuangkan, pasti akan kuperjuangkan. Xiao Wei. 5 juta dolar Ayas. Menurut aturan, cukup untuk ikut meja judi malam ini kan? Tentu saja aku akan beri Nona Shen cukup muka. Tukarkan chip untuk Nona Shen. Silakan Nona Shen duduk. Kak Jin salah paham. Yang akan duduk di meja nanti malam bukan aku, tapi pacarku. Oh, bisa sebutkan namanya? Namaku Gao. Tuan Gao. Bisa begitu mendapatkan hati Nona Shen, pasti punya keahlian luar biasa. Aku jadi ingin bertanding serius denganmu untuk memahami kemampuanmu. Kalau begitu, mohon Nona Jin memberi pelajaran. Shen Binglan, kurasa kau benar-benar sudah kepepet.
sampai membawa pria tak tahu diri untuk mengisi kekosongan. Malam ini, 5 juta dolar AISmu ini pasti akan kumenangkan. Tepat untuk menambah hadiah untuk kakmu. Tuan Gao sungguh unik. Aku suka. Tapi, malam ini yang ingin berebut gelar Dewa Judi bukan cuma kau dan Nona Shen. Dua orang itu jelas tak perlu ditakuti. Lawan sebenarnya malam ini tetap Mo Changjue, si ular berbisa itu. Hanya saja tak tahu apa yang sedang Jin Kue rencanakan. Tuan Gao, pertama kali di acara besar seperti ini, kau tampak gugup. Bagaimana kalau kita berdua main dulu untuk santai? Boleh. Mau main apa? Tuan Gao, langsung saja ya. Mahjong, dadu, pego, sudah bosan. Bagaimana kalau hari ini kita main yang simpel dan seru? Adu sapi. Setuju? Adu sapi. Aku jelaskan aturannya. Buang joker. Masing-masing 5 kartu. 10 J, Q, K, dihitung 10 poin. Lainnya sesuai angka kartu. Jumlah 3 kartu apapun, jika kelipatan 10, berarti ada sapi. Jumlah 2 kartu sisanya, jika kelipatan 10, berarti sapi-sapi. Kalau 2 kartu apapun jumlahnya bukan kelipatan 10, maka jumlah 2 kartu itu adalah angka sapi. Kalau 3 kartu ini bukan kelipatan 10, maka kartu ini tak ada sapi. Jika 5 kartu kurang dari 5 poin, total jumlahnya tidak lebih dari 10. Itu 5 sapi kecil. Kalah semua. 4 kartu sama, itu bom. Semua kartu bergambar J, Q, K adalah sapi emas. Kombinasi bergambar dengan 10 adalah sapi perak. 5 sapi kecil bom, pembayaran 8 kali lipat. Sapi emas, sapi perak, pembayaran 7 kali lipat. Sapi, pembayaran 5 kali lipat. Sapi 8, sapi 9, pembayaran 4 kali lipat. Sapi 7 ke bawah, 2 kali lipat. Aturan Tuan Gao sudah jelas semua? Jangan nanti bilang aku tidak jelaskan. Ah, sapi 7 sapi 8 apa sih? Kamu yang kayak sapi, cepat mulai. Bagi kartu. Tunggu. Kak Jin, permainan resminya belum mulai kan? Ini cuma pemanasan. Jangan kaku begitu. Menurutku, potong kartunya biar pacarku yang lakukan. Agar kami juga ikut merasa terlibat, bukan? Para dealer ini pasti sudah disuap Jin Kue. Kalau mereka yang kendalikan kartu, mungkin dari Gao Jin dapat kartu pertama, langsung terjebak dalam jaring yang ditenun Jin Kue. Kalau sudah Nona Shen yang minta, tentu wajahmu harus kubalas. Pergi, ganti dengan set poker baru. Buka di depan umum, serahkan ke Tuan Gao. Memang pria yang tak pantas naik panggung. Cuma bisa trik murahan tangan menyisipkan bunga. Ternyata Shen Binglan benar-benar putus asa mencari pertolongan. Cara ini mudah kubongkar bahkan dengan mata tertutup. Buat saja jembatan, urutan kartu tetap dalam kendaliku. Tangan menyisipkan bunga dengan kemampuan Gao Jin? Kenapa pakai cara penuh celah begini untuk mengocok? Jumlah 3 kartu manapun tak bisa jadi kelipatan 10. Tak ada sapi. Dasar bajingan kecil. Caranya biasa saja, tapi licik sekali. Langsung kasih aku kartu sampah begini. Sayangnya kau hadapi aku, Jin Kue. Kalau mau main, kemenangan pembuka ini ku terima dengan senang.
Berdasarkan urutan setelah pria tadi mengocok, kalau hitunganku benar, dia dapat sapi-sapi. Dan dia dapat sapi perak. Sedangkan pria yang sok pintar itu, untuk dirinya sendiri, pasti dapat semua kartu bunga. Sapi emas. Sayangnya di hadapan bomku ini, tak ada artinya. Kalian sudah lihat kartunya? Saatnya bertaruh. Taruhan dasar 10.000. Tak ada batas atas. 10.000. 20.000. Ikut 20.000. Apa kalian bercanda denganku? Dengan uang segini, mana seru mainnya? Terutama kau, Tuan Gao. Kau mewakili Nona Shen main di sini? Cuma seberani ini? Keluarga Shen sudah merosot sampai seperti ini? Saya taruh 500.000. Aku tidak ikut. Aku juga tidak ikut. Gao Jin, jangan gegabah. Jin Cui langsung pasang taruhan besar sejak awal. Pasti dia sangat percaya diri dengan kartunya. Sangat mencurigakan. Tidak mungkin. Kartu ini diacak oleh kakak saya. Dengan kemampuan kakak saya, masa ia memberikan kartu ke perempuan ini yang lebih besar dari miliknya? Tadi Gao Jin potong kartu. Memang dia dapatkan set kartu terbaik untuk dirinya. Tapi tekniknya ini, bahkan aku saja bisa melihat caranya. Bagaimana mungkin bisa mengelabui orang seperti Jin Kue, seorang ahli sejati? Jadi maksudmu, Kalau Jin Kue benar-benar mendapat kartu buruk, berani dia langsung pasang taruhan sebesar itu? Bunuh diri? Ini pasti jebakan. kakak, analisis Nona Shen benar. Ini pasti jebakan. Jangan ikut taruhan. Wah, sudah mulai berbisik-bisik, berencana mundur? Nona Shen, pacarmu ini apakah terlalu penakut? Main-main, harus punya nyali untuk main. Cuma 500.000, banyak pertimbangan. Bukannya ini agak terlalu pengecut? Aku ikut. Ditambah lagi, aku tambah 500.000. Walaupun anak ini bawa modal 5 juta, lalu apa? Permainan adu sapi ini begitu dilipat gandakan kalah menang satu ronde ini, bisa lebih dari jutaan. Bocah, hati-hati kebablasan mati pun nggak tahu gimana matinya. Hahaha. Kak, kamu jangan-jangan udah bego lagi. Jangan bikin masalah di saat penting. Ko King Jin Cui berani langsung pasang taruhan segede ini, pasti dia yakin bakal menang. Teknik nipunya jauh lebih rumit dari yang kau lihat. Hati-hati kena jebakannya. Kalau Kak Jin sebegitu semangatnya, mana mungkin aku bikin hilang semangat? Bagus, sangat bagus. Tapi kau pikir aku nggak tahu trik kecilmu ini? Yang kau pakai adalah teknik nipu paling sederhana dan umum, tangan menyisipkan bunga. Kalau hitunganku nggak salah, di tanganmu seharusnya sapi emas. Betul kan? Kak, dia bahkan kartu kita udah dihitung. Kartu dasar kita udah ketahuan. Kartu ini kita nggak boleh ikutin. Kayak telanjang bulat. Gimana mau main? Mau main gimana ya gimana? Bagus, sangat bagus. Aku lihat sampai kapan kau bisa pura-pura. 1 juta. Aku ikut. Kak Jin bahkan kartu bocah ini sapi emas sudah dihitung. Kok masih berani ikut? Kecuali di tangannya ada bom. Bong. Jika Jin Cui benar-benar memegang kartu bom di tangannya, 5 juta yang kita bawa tidak akan cukup untuk menutupinya. Bagaimana nanti kita bisa berjudi dengan Motang Jue? Kak, kumohon. Bisakah kita mengakui kekalahan sekali saja? wah, Nona Shen, aku pikir kau sudah menemukan orang hebat untuk membantumu. Ternyata cuma anak baru yang ceroboh. Hahaha.
Reputasi Raja Judisen yang terkenal malam ini akan hancur di tangan pria pemula ini. Hahaha. Bagaimana Tuan Gao? Ikut atau tidak? Jika tidak ikut, kita buka kartu dan lihat hasilnya. Tentu saja, jika kau takut dan ingin menyerah juga boleh. Lagi pula, uang sebesar ini bagi Nona Shen saat ini bukan jumlah kecil. Benar kan? Kakak Jin benar. Tapi aku berjudi hanya untuk kesenangan. Modal 5 juta. All in. Dia gila. Satu ronde adu sapi 5 juta. Seumur hidupku, belum pernah kulihat. Baik, berani. All in, aku akan bertarung sampai akhir. Jake, Q, Jake, K, Q, semuanya kartu gambar. Sapi emas memang sapi emas. Di tangan kakak Jin pasti ada bom. Sepertinya Nona Jin, silakan buka. Beneran bom. dia tamat hanya satu putaran kalah, habis-habisan wahaha. Kakak, kamu malam ini sebenarnya kenapa? Dari awal udah pakai tipu muslihat yang begitu rendah buat acak kartu. Dia sudah mengetahuimu masih mau all in 5 juta? Ini 5 juta. Langsung hilang. 5 juta dolar ini setelah ayah meninggal adalah dana terakhir yang bisa kugunakan. Kupikir bisa saingan sama Mo Changjue, tapi dia bahkan nggak perlu muncul langsung bikin aku kalah mudah dan konyol begini. Apa dendam darah ayahku bener-bener nggak bisa kubalaskan? Bocah sialan lawan aku, cuma modal ilmu setengah-setengah, mau bikin kekacauan di kasino gua. Shen Binglan, keluarga Shen emang udah habis orangnya sampai kirim sampah seperti ini buat mempertaruhkan segalanya. Ngapain masih bengong? Ambil duitnya. Tunggu. Kenapa Tuan Gao kalah lalu mau ngelak? Aturan kasino gua kan kamu udah tahu. Nona Jin bercanda. Aku cuma mau ingetin. Kamu bener-bener udah lihat kartumu? Maksudnya apa? Kamu yakin bom ini bisa kalahin sapi emas gue? Bocah sial. Kayaknya kamu kalah sampai jadi bodoh. Otakmu nggak waras ya. Lihat baik-baik. Ini 4 kartu as, bom. Lebih besar dari sapi emasmu. Ada masalah apa? Keluarga Shen benar-benar sudah payah bodoh yang bahkan aturan dasar sama sekali nggak ngerti. Berani juga main judi. Bocah sok jagoan berlebihan ya. Waktu all in kelihatan garang, habis kalah langsung ngomong ngawur. Diam semua. Kak Gao, apa yang kamu lakukan? Bomnya memang bisa kalahkan sapi emasmu. Dikalikan 8 kali 5 juta dolar pun nggak cukup bayar. Kamu benar-benar mencelakai Nona Shen. Nona Jin, aturan aku tentu paham. Tapi tetap kata-kataku tadi. Kamu sudah periksa dengan teliti kartu di tanganmu itu? Benar-benar nggak ada masalah? Aku lihat jelas 4 asku ini ada. Ada apa ini? Di bawah kartu Kak Jin kok ada 5 kartu lagi? Jangan-jangan Kak Jin menipu? Kak Jin, kamu memang benar. Bommu ini memang bisa kalahkan sapi emasku. Tapi sayangnya kamu menipu. Menurut aturan, kamu yang kalah, taruhannya jadi milikku? Tidak, mustahil 4 kartuku ini sudah aku tukar. Masa bisa muncul lagi? Di sini mustahil. Semua dengar ya. Dia sendiri mengaku dia menipu ganti kartu. Kakak, aku heran kenapa hari ini kau seperti gila terus all in. Rupanya kau sudah tahu kelemahannya ya. Wah, tinggi. Benar-benar tinggi. Ternyata dia dari awal dia sengaja mengocok kartu dengan cara kaku
memperlihatkan celah agar Jin Kue lengah. Bahkan dia tahu Jin Kue pasti akan menipu ganti kartu. Semua tindakannya adalah untuk memancing Jin Kue masuk ke perangkap mematikan. Tapi bagaimana caranya dia melakukannya? Jin Kue itu ahli tipu ulung. Bagaimana Gao Jin tanpa ketahuan mengembalikan kartu yang disembunyikan Jin Kue kembali ke meja judi? Caranya luar biasa, pantas disebut dewa judi. Adik sepupu, lama tak jumpa. Kudengar kau sedang mencari pasukan berencana membalas dendam untuk guru kita. Sungguh berbakti. Mo Changjue, ular berbisa ingkar janji. Malam ini aku akan di hadapan semua orang membersihkan nama ayahku dengan terhormat. Oh, Moga barusan bocah itu entah pakai cara apa bisa membuat adik sepupuku. mempertaruhkan segalanya untuk mengundangmu dan membuat jinku jatuh begitu dalam. Menarik. Tapi wajahmu asing bagiku. Dari jalur mana? Sebutkan namamu. Apa aku berubah besar dengan ingatanmu yang payah? Mau jadi pemimpin? Maaf. Batu sandungan dan lawan yang pernah kuhadapi terlalu banyak. Untuk yang seperti kamu, si imut ini, pasti tak kuingat. Hahaha. Setahun lalu, di luar kasino luar negeri, penembakan itu. Shogeke. Sayang, baik tidak? Shogeke. Jadi kau Gaojin, si dewa judi yang tak bisa lindungi wanitamu sendiri. Hahaha. Gaojin, dewa judi Gaojin yang hilang setahun lalu? Tak kusangka nyawamu keras juga. Kau ternyata tak mati. Oh, aku ingat. Waktu itu istrimu hampir melahirkan, kan? Sayang sekali. Hahaha. Karena sudah datang, mari kita berjudi. Tapi bermain api bisa membakar diri. Jangan sampai balas dendam gagal. Malah kau sendiri yang terlibat. Menurut aturan turnamen, untuk bertaruh denganku paling tidak perlu 50 juta. Gaojin, kau cukup kualifikasi. Ini properti saya di luar negeri asing, 17 sertifikat kepemilikan properti. Atas nama saya, 3 perusahaan teknologi publik, bukti kepemilikan saham bank asing, promes atas pembawa. Semua aset senilai 50 miliar. Hari ini, aku Gaojin akan bertaruh seluruh hartaku. Wah, taruhan harta? Kau Jina ini dia gila? Kakak, kamu serius? Ini 50 miliar. Gaojin kalau mau gila, gila sendiri. Aku tidak sepertimu begitu royal. Bisa dengan mudah mengeluarkan 50 miliar. Setahun lalu, kau berkhianat pada mentormu Shen Qianyu dan 3 senior di dunia judi. Kau mencaplok aset mereka senilai 80 miliar. Hutang berdarah ini, kau kira tak ada yang tahu. Kenapa? Kau tidak mau mengeluarkannya untuk bertaruh atau tidak berani? Baik. Gaojin, karena kau cari mati akan kukabulkan. Aku terima taruhanmu. Taruhannya belum selesai. Selain 50 miliar ini, aku tambahkan 1 milikmu, kedua tanganmu. Nona Shen. Mereka sekarang main apa? Poker alternatif. Setiap pemain punya 2 kartu dasar, 3 kartu publik. Tiap tahap bisa ikut taruhan, tambah taruhan atau lipat kartu. Terakhir, kombinasi kartu tangan dan publik yang terbesar menang. Tidak mau. Ada apa ini? Langsung tidak mau di ronde pertama? Dia bahkan belum lihat kartu dasarnya. Langsung lipat kartu. Aku juga tidak mau.
Ronde pertama, ronde batal. Tidak mau. Lipat kartu lagi, mau main apa nggak sih? Ini orang beneran dewa judi. Menurutku dia sama sekali nggak bisa apa-apa. Gaojin sedang apa? 2 kali berturut-turut lipat kartu tanpa lihat kartu. Ini jelas bukan gayanya. 1 tahun Mo Chang-jue. Aku juga lipat kartu. Masih tidak mau? Astaga, 3 kali lipat kartu. Gaojin lagi ngapain sih? Ini taruhan nyawa, taruhan tangan ini. Sekalipun nggak ikut. Aneh ya, kakak sebelumnya juga nggak gini. Awalnya dia selalu all in. Kenapa sekarang kartu apapun nggak mau? Jangan-jangan taruhannya terlalu besar. Dia juga takut Bukan, dia sedang serang mental. serang mental. Mo Chang-jue ini orang pikirannya sangat teliti. Perhitungannya sangat dalam. Suka mengamati lawan dalam permainan cari kelemahan. Lalu menyerang balik. Gaojin sekarang sama sekali nggak kasih dia kesempatan analisis. 3 kali lipat kartu berturut-turut Mo Chang-jue. Semua ritme dan ekspektasi sudah kacau semua. Gaojin sedang pakai cara paling ekstrim, paksa Mo Chang-jue kacau sendiri. Sepuluh juta. Hah, akhirnya tak tahan juga. Gaojin, sok misteriusmu tadi ternyata cuma buang-buang waktu. Aku ikut 10 juta. Sepertinya malam ini aku benar-benar beruntung. Mo Chang-jue sudah kubilang di meja judi, keberuntungan tak bisa diandalkan. Karena siapapun bisa beruntung. 3 kartu as. Kakakku memang hebat. Gaojin lipat 3 kali berturut-turut. Sekarang ikut taruhan dengan ketat. Jangan-jangan kartu dasar adalah as yang lain? Kalau benar 4 as, tangannya Mo Chang-jue dewa pun tak bisa selamatkan. Tiga kartu Q, lawan 3 kartu as. Kebetulan sekali, bertahun-tahun ini aku belum pernah dapat kombinasi kartu seseru ini. Aku tak akan buang waktu. 50 miliar. Aku all in. Langsung all in? Tenang, Mo. Tadi saat semua perhatian tertuju pada kartu, aku sudah utak-atik kartu si brengsek itu. Kartu dasarnya sekarang adalah K. Sebuah K. Gaojin, kau cuma punya 1 K, berani main gertak? Kalau bukan karena Jin Kue di sini, aku hampir saja tertipu olehmu. 3 as mau kalahkan 4 Q ku? Mimpi. Hah, baik. Aku ikut 50 miliar. All in. Tak ada pilihan lagi. As, benar-benar as. Ini. Aduh, 4 kartu as. 4 kartu as. Jin Chue, apa yang kau lakukan? Kau tidak membantuku mengganti kartu dasarnya. Mengkhianatiku? Mo Chang-jue, kau tak tahu kan? Istriku, Lin Xue meski tak pandai judi, tapi dia punya sahabat karib yang tumbuh bersama sejak kecil, seperti saudari. Dan sahabat ini mendapatkan warisan ilmu dari Raja Tipu ASEAN. Keterampilan menipunya luar biasa hebat. Mungkinkah ini? Mo Chang-jue, setahun lalu untuk menyingkirkan saingan, kau menyebabkan kematian Lin Xue. Sejak aku mengetahui kabar buruk itu,
Aku bersumpah akan membalas dengan darah. Tapi aku tahu kekuatanmu besar. Jadi aku harus menahan diri. Aku mengubah identitas, mendekatimu dengan keterampilan judi, mendapatkan kepercayaanmu, menjadi kaki tanganmu. Jin Kui, hari ini telah lama kutunggu. Jadi sebelumnya, konflik di kasino dulu semua palsu. Semua itu hanya sandiwara kalian untukku? Kalau tidak dipercaya, bagaimana mungkin si licin tua sepertimu rela masuk ke dalam jebakan yang dirancang khusus ini? Bagaimana kalau malam ini kita main yang sederhana dan seru? Adu sapi? Bagaimana? Adu sapi. Gaojin kau bajingan. Aku bunuh kau. Mo Changjue, kau terlibat pembunuhan, penipuan besar-besaran, dan banyak kejahatan lain. Tunggu sidang pengadilan. Bawa pergi. Ayo, Urusan dunia judi, konflik dunia hitam, sudah tak ada hubungannya lagi denganku. Sudah waktunya aku jalani hidupku sendiri. Gaojin, terima kasih. Kau sudah membalaskan dendam ayahku dan mengembalikan segalanya pada keluarga Shen. Kak, benar pergi. Awe, ingat kata-kataku, jangan sentuh judi. Jalani hidup dengan jujur. Jaga baik-baik ibumu dan adikmu. Aku janji. Kak,